Shalom dan salam sejahtera jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus. Kita mengangkatkan syukur kita ke hadirat ilahi kerana atas limpah dan kasih karunia-Nya lah kita dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Oleh kerana kita masih berada di bawah perintah kawalan pergerakan, kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja. Oleh itu, sebagai alternatif kita mengadakan ibadah secara dalam talian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Robin Atto, Pastor Sidang PM Bandar Bintulu, Bahasa Malaysia. Sebelum itu, pelayanan puji dan sembah akan memimpin kita di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, hari ini adalah hari sambutan Hari Ibu. Oleh itu, kita mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu. Kita berdoa agar ibu-ibu semua tabah dan tetap bersemangat menguruskan keluarga masing-masing sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Kita juga berdoa agar ibu-ibu semua diberkati dengan kesehatan, hikmat kebijaksanaan dalam menguruskan keluarga serta menjadi ibu yang taat pada perintah Tuhan. Sebagai tanda menghargai ibu-ibu, pelayanan kanak-kanak dan pelayanan pemuda-pemudi telah menyediakan tayangan khas dan istimewa dalam siaran ini. Sebagai kata-kata dorongan, jemaat sekalian, marilah kita terus mematuhi serta mengikuti perintah kawalan pergerakan ini dan menuruti apapun garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Stay safe, stay home, kita jaga kita. Kita berdoa agar penawar pandemik ini akan segera ditemui. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, mari kita bersama-sama mengangkatkan doa kita sebelum kita melanjutkan siaran ibadah dalam talian kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur di atas kasih dan karunia Tuhan dan kesetiaan yang telah Tuhan tunjukkan di sepanjang jalan hidup kami. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur karena Tuhan kami merasai dan kami telah dilimpahi berkat dan kami juga dapat merasakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan di dalam kami berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar, terutamanya semasa perintah kawalan pergerakan akibat pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus mohon agar Engkau kuatkan kami, tambahkanlah hati kami untuk berhadapan dengan keadaan yang sukar ini. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh jemaat BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia tetap dalam lindungannya Tuhan, dalam jagaannya Tuhan, dalam pimpinannya Tuhan. Apapun usaha-usaha, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah semua itu sesuai menurut kehendak Tuhan, dan di akhir daripada semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ibadah secara dalam talian ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah siaran yang berlangsung ini ya Tuhan, yang turut diikuti oleh jemaat-Mu, memberi berkat, menguatkan kami sesama kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua ini kami serah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita istiharkan kemenangan Allah di tempat ini. Karena semua yang lahir dari Allah dapat mengalahkan dunia. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Thank you, Lord. Engkau Allah yang penuh kasih, ya Bapa. Kau baik, walau ku telah berkelit. Kau kasih, dunia dapat bersaksi. Cahaya di dalam kegelapan. Harapan, dosa telah kau hapuskan. Kau damai, waktu hatiku resah. Kau benar, saat diriku bimbang. Sumber sukacita, bagimu ku bersorak. Kau hidup, mautlah kau kalahkan. Dan ku berlari padamu, hidupku pun penuh, berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamanya. Yes, Lord. Kau lebih dari kisah yang ada. Kau agung, seluruh bumi berseru. Kau hadir, ku perlu dibuat.
menyembah hanya nama Yesus, Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini, dan kami daripada pihak gereja sekali lagi mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu anggota jemaat kita. Sempena Hari Ibu ini, bahwa Tuhan telah memberkati. Kami ingin ucapkan khusus selamat Hari Minggu dan selamat Hari Ibu. Sempena Hari Ibu, saya ucapkan dan doakan agar semua ibu diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dilindungi, dipelihara, dan diurapi, serta dipimpin oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupmu sebagai seorang ibu dalam keluargamu masing-masing. Jadilah seorang ibu yang cemerlang, bijaksana sehingga engkau disebut lebih indah dari dan berharga daripada intan berlian. Amsal 31 ayat 10. Selamat Hari Ibu. Kita akan mendengar firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan untuk mendorong kita dimanapun kita berada. Kita masih mendengar firman Tuhan, kita sangat memuji Tuhan. Dengan sebab itu saya akan membaca untuk kita daripada petikan Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 11. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, jemaat Tuhan yang kami kasihi, daripada bacaan ini saya mengangkat satu tema, yaitu hidup dalam perlombaan rohani. Untuk mengetahui terlebih dulu sebelum kita kepada bagian firman Tuhan ini, mari kita lihat daripada contoh para bapak iman kita dalam pasal 11 Ibrani ini. Dalam Ibrani pasal 11 memaparkan berkenaan dengan perjuangan para bapak rohani kita. Memaparkan apa yang mereka telah tempuh dalam perjalanan hidup iman mereka dengan jayanya hingga ke matlamatnya. Yang kita ketahui tentang mereka itu adalah ketekunan mereka. Mereka itu dengan sungguh-sungguh berjuang dalam hidup rohani mereka hingga ke penghujung hidupnya. Yang kita ketahui tentang mereka, yang kedua adalah kesabaran mereka. Mereka memiliki sikap menahan emosi di tengah kesulitan yang sedang dihadapi dalam hidupnya. Yang kita ketahui tentang mereka, para bapak rohani ini, ketabahan mereka. Mereka tetap kuat hati, maupun banyak sekali tantangan untuk maju sebagai orang yang mengikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, mereka tetap tabah. Saudara, dalam bahagian ini, bacaan kita tadi, dikatakan tentang perlombaan. Jadi perlombaan atau pertandingan menjadi gambaran kehidupan kita ini. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah seperti perlombaan yang sedang menuju ke suatu arah penamatnya. Saya contohkan, orang Ulu terkenal dengan lomba perahu panjang sejauh kurang lebih 2 atau 3 kilometer. Mereka mendayung perahu panjang itu yang tekun, yang memang sudah berlatih, yang sudah menahan diri akan mencapai penamatnya. Sama juga dengan semua fundraising, juga terkenal dengan acara jogathon. Sejauh kurang lebih 5 atau 10 kilometer, ada juga yang kurang dari itu apabila dia melibatkan orang yang tua. Termasuk penganjur gereja-gereja hari ini biasa dengan jogathon ini. Semua ini mempunyai satu sistem untuk semua peserta yang turut ambil bagian dalam perlombaan. Ada sistem, ada peraturannya. Dengan sebab itu, saudara, sebagai kalimat penting yang kita mau lihat di sini, bagaimanakah kita sebagai orang percaya Yesus harus menempuh kehidupan yang digambarkan seperti suatu perjuangan menuju kepada garis penamatnya, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Marilah kita selidiki apa kata firman Tuhan tentang perkara ini. Saya akan sentuh beberapa perkara. Yang pertama, ikuti teladan mulia dari Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam bacaan kita pasal 12 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, teladan itu ada pada orang kudus dalam Ibrani 11 tadi. Siapa antara mereka ini? Saya petik hanya 2 orang, Nuh, Abraham, sebagai bapak rohani orang kudus yang dapat kita contoh hari ini. Apa yang kita lihat pada mereka ini? Pertama adalah tentang ketekunan mereka. Mereka dengan sungguh-sungguh berjuang dalam hidup rohani mereka hingga ke penghujung hidupnya. Tentang kesabaran mereka, mereka memiliki sikap menahan diri di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi dalam perjalanan hidup. Tentang ketabahan, mereka tetap kuat hati, walaupun banyak sekali tantangan untuk maju sebagai orang yang mengikut perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan sebab itu, saudara, ini ada pada Bapak rohani kita. Dan teladan itu juga ada pada Tuhan Yesus Kristus
waktu dia melakukan misinya menyelamatkan manusia dari hukuman dosa di dunia ini. Pasal 12 ayat 1-3 itu. Dia mengabaikan penghinaan dengan tekun memikul salib dan sebentar lagi akan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ayat 2 ini. Dia melakukannya itu dengan mengabaikan seluruh penghinaan. Tetapi pada selesai misinya itu, dia ditempatkan di sebelah kanan Bapa di surga. Dia tekun menanggung bantahan tentang dirinya dari pihak orang berdosa. Walau bagaimanapun olokan, bantahan, tetapi dia tekun. Apakah yang Yesus buat dalam hal penderitaan ini? Dia memimpin kita dalam iman sesuai dengan ayat 2. Dia memimpin iman itu kepada kesempurnaan. Dia berjuang demi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ini yang Tuhan Yesus berbuat. Dengan sebab itu, saudara, kalau begitu dengan teladan yang ada pada orang kudus dan pada Tuhan Yesus, marilah kita, tindakan kita hari ini, kita harus membuang dosa-dosa yang merintangi kita sesuai ayat 1. Kita harus terlepas dari dosa-dosa adalah persyaratan kelayakan mengikuti perlombaan rohani. Orang yang tidak terlepas dari dosa mungkin tidak layak untuk perlombaan rohani. Yang kedua, kita harus memfokuskan pandangan rohani kita hanya kepada Yesus Kristus dalam perlombaan ini. Ayat 2. Yesus yang menjadi teladan bagi kita waktu dia berada di bumi ini. Saudara, mari kita harus dengan sadar dan hati-hati akan bahaya serius yang sedang menunggu kita dalam perjuangan perlombaan rohani hidup ini. Supaya kita jangan lagi kembali kepada dosa-dosa lama kita. Supaya kita jangan lagi kembali ke dunia yang telah kita tinggalkan. Sesuai dengan Ibrani 11 ayat 15 ini. Saya contohkan. Ketika bangsa Israel berada dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel ingat mau kembali ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan di padang belantara. Mereka lebih rela kembali lagi ke tempat lamanya, walaupun sudah keluar. Ini menggambarkan bahwa ada antara orang Kristen mau kembali kepada cara hidup lamanya. Apabila berhadapan dengan kesusahan hidup, banyak yang mau kembali, banyak yang undur dan tidak meneruskan perlombaan rohani ini. Orang yang baru percaya sangat mudah kembali kepada dosa lamanya, karena belum ada pegangan yang kuat dalam iman rohani. Ini bagian pertama, mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Bagian yang kedua adalah didikan Tuhan menghasilkan suatu umat yang berkualiti. Pasal 12 ayat 4-11. Didikan Tuhan itu menghasilkan suatu umat yang berkualiti. Dalam ayat ini kita melihat didikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan hajar. Dalam bahasa Alkitab ini, hajar itu pukul. Bangsa Israel sebagai anaknya dihajar, dipukul sepanjang perjalanan di padang belantara, ayat 5-6. Sejarah itu banyak kali Tuhan mengajar mereka. Ia membiarkan bangsa Israel berjalan selama 40 tahun supaya belajar banyak perkara dari Tuhan. Supaya mereka hanya berharap kepada Allah dan bukan kepada kekuatannya. Didikan itu digambarkan seperti bapak mendidik anaknya, ayat 7-10. Anak yang dididik merupakan bukti bapak sayang anaknya yang benar-benar adalah anaknya. Anak yang tidak dididik bukanlah anak yang sah. Tetapi dalam kalimat itu anak gampang. Maksudnya di sini anak haram. Istilah sekarang ini anak tidak sah, anak luar nikah. Banyak saja istilah bahwa itu bukan anak yang sah. Amsal 3 ayat 11-12. Anak yang disayangi akan dihajar. Kalau bukan sayang kepada anak itu, dia akan membiarkan dia hidup begitu saja. Kadang-kadang orang
Yang percaya keliru bahwa masuk Kristen itu adalah senang, makmur. Sebenarnya ini pendapat anggapan yang keliru. Contoh, ada seorang teman mau menjadi masuk Kristen, sidang Injil Borneo khususnya SIB. Tetapi setelah dia mengalami gangguan kesehatannya, dia berkata bahwa kenapa waktu saya menjadi SIB masuk Kristen ini, saya selalu kena sakit. Lebih baik saya kembali kepada cara hidup saya yang lama, supaya boleh menyembah kepercayaan saya sebelumnya. Dia keliru. Apabila dia masuk Kristen, dia anggap itu baik dan semua aman senang. Tetapi sebaliknya, dididik oleh Tuhan untuk memurnikan imannya melalui pencobaan. Yang kedua, dengan didikan ini, didikan ayah insani ini, secara badan tubuh ini, adalah dalam waktu yang terbatas, pendek. Ayat 10. Bapak insani kita sangat terbatas waktunya mendidik kita. Dari masa kecil hingga dewasa, selesailah tanggung jawabnya. Tetapi Allah sebagai Bapak kita mendidik sampai akhir hidup kita di dunia. Berbeda sekali. Allah hajar, Allah didik, Allah membawa kita adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan menyiksakan kita. Allah hajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu yang disebut dalam ayat-ayat itu. Kalau begitu saudara, kehidupan ini menempuh suatu perjuangan perlombaan hingga akhir. Saya simpulkan, menempuh kehidupan di dunia ini harus dengan pandangan fokus kepada Yesus yang adalah teladan bagi hidup. Yang kedua, harus terlepas dari kehidupan dalam dosa yang menjadi penghalang bagi iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, setiap disiplin ajaran memang tidak menyenangkan, tetapi kemudian akan menghasilkan kebenaran yang menguntungkan kita. Baik dalam kehidupan pribadi ini, maupun kehidupan di tengah masyarakat dunia ini, menguntungkan kita. Setiap disiplin ajaran akhirnya orang itu merasa damai, aman dan terjamin karena Tuhan menyertai hidupnya. Dengan sebab itu saudara, anggaplah disiplin ajaran itu adalah bukti bahwa Tuhan sayang kepada kita sebagai anak. Kehidupan ini digambarkan dalam satu perjuangan bagaikan pertandingan atau perlombaan hingga akhir. Jangan ada orang yang berhenti di pertengahan jalan. Jangan ada orang yang ditolak karena tidak mengikut peraturannya. Dengan sebab itu, puji Tuhan karena kita mendengar firman Tuhan. Mari kita ambil masa untuk berdoa. Sambil berdoa bagi ibu-ibu yang ada di tengah jemaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kesempatan kami mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Kehidupan ini digambarkan sebagai perlombaan yang terus menuju kepada kehidupan kekal di surga. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami untuk terlepas dari dosa yang merintangi, yang menghalangi kami mengikuti Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan tangan dan iman yang lesu, supaya setiap orang tidak ada yang terkecuali, diberkati dan dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan. Hari ini juga kami berdoa khusus bagi ibu-ibu dalam anggota anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, kami memuji Tuhan, karena Tuhan firman-Mu yang menyebut mereka itu adalah ibu yang sangat cemerlang di dunia ini. Mereka itu disebut lebih berharga dari intan berlian. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan terus memberkati mereka, akan terus menyertai mereka menjalani kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga dimanapun mereka berada. Supaya mereka itu menjadi alat Tuhan membentuk rumah tangga kami. Kami memuji Tuhan, karena Tuhan telah memberkati dan memberi ibu yang baik untuk kami di dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun kami berada, untuk taat, patuh kepada perintah kawalan ini, pergerakan ini. Tuhan menyertai kami. Lindungi kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati.
sebab dia masak makanan yang sangat sedap. Dia bawa saya pergi vacation dan apa mana yang tempat seronok. Happy Mother's Day. Bye. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ibu saya seorang yang penyayang, berdikari, dan bertanggung jawab. Mak saya seorang yang suka berjenaka, banyak cakap, dan suka ketawa. Ibu saya seorang yang baik hati, pandai masak, dan penyayang. Ibu saya seorang yang tegas, penyayang, dan baik. Shalom semua, aku dekat Merik. Selamat hari Inai nuju semua yang aku udah bergelar Inai, kelebih lagi Inai aku mengku serta Inai aku megak. Tuhan berkat. Tetapi itu tersinah dengan muyu abi tersinah. Terima kasih kedik kedua muyu pengen jaga kami. Tuhan Yesus ngeperuan muyu maruka ulun. Dok ngeraya acotinan, kuat emung, tinan-tinan, meluntak kuat inak di dua ibu. Terima kasih ku pengorbanan muyu, nengasak nekai, mecing nekai raya, Tuhan ngeperuan muyu, mecing rukat-rukat ulun muyu. Shalom, di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, melimpah dalam bergelar Hinan, terutamanya sekali kepada mami saya. Selamat Hari Ibu, Mami. Salam, saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada yang telah menggelar sebagai ibu dan terutama Mae ngeput doa. Tuhan memberkati. Kepada ibu tersayang yang tua mahu punya muda. Tanpamu tak ku terbayang hidup di dunia tanpa ibunda. Selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day.